Oke, kembali lagi bersama podcast kita bersama AA, Alif dan Altaf. Nah, jadi kita bakal kedatangan bintang tamu yang spesial nggak sih, Taf? Iya. Taf? Soalnya Spesial. banyak pelajaran. Yang bisa kita ambil dari kedua orang ini. Iya, soalnya mereka Banyak kisahnya. banyak kisah tentang kesabaran dan ya kita lihat aja nanti ya. Kita panggilkan bintang tamu pertama. Raffi Alto, Azza Ada Pandiar. Widih. Tak. Ya. Belum sampai situ aja. Kita Ada bakal lagi? iya, ada lagi. Ada lagi Oh, tamu kita. Satu Kita lagi. gesternya nggak cuma satu, guys. Jadi sini ada satu lagi gestar. Oke, kita bagikan satu lagi. Muhammad Elrado. Salah dong, di sini dong. Iya, salah. Oke. Nah, oke, jadi kita nanya kabar dulu gak sih? Gimana sih kabar lu, Dok? Gimana kabar lu? Gua dengar lu udah naik 19 tahun nih. Iya, Yes. jadi tamu kita nih Alrado baru saja berulang tahun. Iya. Gimana, Dok? Dirayain apa gimana? Dirayain sih, alhamdulillah senang juga gitu. Sama pacar ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi ke yang satu lagi nih. Dia kayaknya kelihatannya abis dari paling jauh dia Iya, rumahnya. Dia paling jauh dia. Dari ujung ke ujung kayaknya. Iya. 15 menit gue panas banget, parah. Wah, Emang Jakarta lagi panas banget emang Iya, parah. Macet lagi tadi. Iya, makanya itu. mana? Terus lu Gimana toh? Sehat toh? sehat kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Batin juga lagi Batin sehat, mental sehat Ya semuanya. Allah. Hati aman. Hati. Hati aman. Aduh, Ini berat nih bahasa. Berat kalau masalah. Kayaknya tamu kita ada yang galau nih. iya. Makanya kita sengaja undang mereka berdua ini nih. Iya. Soalnya mereka tuh dari latar belakangnya dia Sangat cocok buat tema kita kali ini. karena tema kita adalah sabar ya di sini. Sabar nih. dalam menghadapi ujian. Betul. Menurut lu sabar tuh apa sih tuh? Sabar ya. Sabar. Kalau menurut gua sih sendiri sabar tuh gimana cara kita ngadepin sesuatu tuh dengan ikhlas terima apa adanya, terima apa lu dia habis di misalkan lu jahatin sama orang nih. Lu gimana tuh menanggapinya? Cara nanggapnya itu sabar menurut gua. Sabar tuh jadi gimana ya? Artinya tuh pokoknya tuh kalau misalnya ada orang yang apa-apain kita tuh kita harus menerimanya dengan ikhlas. Kalau menurut lu gimana? Sabar itu apa sih? Gue sih sabar gimana ya? Kayak jangan putus asa lah. Misalnya kita udah mencoba hal-hal yang buat lebih baik lagi gitu. Nah, misalnya kita belum berhasil gitu, kita harus lebih baik lagi, usaha lagi gitu. Bangkit terus ya. Terus. Jangan pernah nyerah ya. Iya. Tapi menurut lu sabar itu harus ada dikaitin sama iman gak? Apakah semakin iman lu kuat, nantinya lu sabar lu semakin kuat apa gimana? Dari Mungkin sih. Alto dulu ya deh. Kalau gue sendiri, Iya. oh pasti, Pasti ya. pasti. Kenapa tuh? Karena dari pengalaman gue sendiri ya, sebelum gue mendalami soal agama ini, kalau gue tuh gampang emosian, berbanding terbalik tuh sama sabar sendiri tuh. Iya. Jadi gue gampang emosian tuh. Tapi semenjak gue udah mulai belajar tentang agama lagi nih, kayak gitu, kenapa sih harus sabar gini, belajar tentang nabi dan itu tuh, terus kayak gue, oh iya ya, kita harus sabar. Jadi gue makin apa tuh kalau misalnya ada apa tuh makin track ini ujian buat gue berarti kayak gini, ngadepin gitu masalah itu sih. Jadi intinya tuh gimana ya, berarti sabar sama iman ini ada kedekatan yang kuat gitu, Saling berkaitan ada ya. kaitannya kuat. Hubungan. Contoh emosi lu bisa lu kasih tahu nggak kayak lu emosi Contohnya dalam emosi hal gimana apa gitu. gitu kayak Kayak marah, sedih atau kan emosi kan masih jamak gitu kan. Contohnya tuh kayak misalkan dia habis diapain gitunya ya, bisa habis dilakukan sesuatu. Contohnya nih, mau contoh pengalaman. Experience Kayaknya kalau pengalaman kayak seru Iya. nih. Experience ya. Sengaja kan kita ngundang sini Iya. pengalamannya. Pengalaman biasanya. Iya. Baru-baru nih kayaknya. Baru-baru. Iya, gua habis diputusin gua. Oh, diputusin. Makanya hati lagi Itu dia kencang, tadi ya? pembahasan awal tadi ya. Iya. Iya, benar. Iya. Iya, gua situ terus wah gua kacau tuh di situ tuh. Mana ya? Juga baru putus. Ya udah belahan jiwa bet gue tuh di situ tuh, aduh. Terus ya gimana tuh posisinya juga di situ. Kenapa gue bisa bilang tadi iman sama kabar itu berkaitan? Jadi habis putus tuh gue sempat ngelakuin hal segala macam, habis putus lah nyakitin diri gue sendiri, ya gitu dan lain-lainnya. Tapi setelah gue sadar dan gue mempelajari agama itu, makanya gue sekarang
alhamdulillah happy aja, walaupun emang masih agak sedikit relapse sedikit, cuma ya udah. Jadi kayak gue ngadepinnya, oh ya udah nih, masih berarti pas gue putus masih, jadi ada pelajaran yang bisa gue ambil lah dari situ lah, dari gue putus itu. Berarti sabar itu juga harus butuh waktu ya. Iya. Butuh waktu, perlu. Iya, buat melatih itu ya. Betul, iya. Untuk Mengujinya menerima itu sendiri. Kalau lu sendiri Dok, pengalaman lu tentang ada sabar gitu dalam hidup lu? Mungkin kalau dari gue sih sabar ya gimana ya, banyak sih dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Misal, Contoh. Ada contoh Contohnya ceritanya nggak nih? gimana ya, gue tuh orangnya suka buru-buru gitu, buru-buru. oh iya. Kayak Sama pelan-pelan Kayak ya. nggak mau ini kayak ceroboh gitulah pokoknya. Ya ngadepinnya tuh harus mungkin dengan harus sabar juga kan kalau Iya. bisa ngadepin gitu. Kalau berkaitan dengan iman sih ya dekat sih menurut gua sih lumayan dekat. Kalau misalnya iman kita lagi Goyah, kayak gitu lagi nggak Ah. baik gitu, mungkin sabaran kita tuh menurun gitu. Betul, emosional jadinya ya. Gitu. Nggak berpikir secara rasional. Iya, langsung apa dilakuin ini nggak dengan sabar gitu. Jadi Sama- pikirin dulu. Sama sih kayak gua juga kadang kalau lagi apalagi ya kita kan biasanya masih anak muda gitu kan. Iya. Hobi banget main game. Ya nggak Wah, sih? wah, bener banget itu. Ya nggak sih kalau udah main game kan kayak Emosi gitu. buset, itu sekalinya dapat tim yang agak-agak langsung kata-kata binatang Bete gitu semuanya kan. Iya. dikeluarin Orang lah, tua. inilah. Oh iya bener. Tiba-tiba keluar hati lo ya, padahal nggak tahu itu berubah kagak. Iya, semuanya langsung di Iya. Sama ratakan. Bener, kita nggak mau kayak mikir, langsung keluar kata-kata Iya. yang nggak seharusnya kita ngomongin. makanya itu sih emang anak muda tuh sebenarnya agak susah sih ngontrol kesabaran ya karena masih masa-masa labil Iya, juga masih masa-masa kita. labil. Masih dalam tumbuh kembang juga kan. Jadi kalau Menuju dewasa ya. apa-apa Iya. aja langsung diomongin kadang apalagi ya yang paling parah tuh kalau misalnya udah kebiasaan. Wah, iya, sih, kalau udah kebiasaan tuh bener-bener udah apa-apa tiba-tiba nggak yang langsung dipikirin berat, dulu gitu kan. langsung keluar gitu kan. Namanya juga kebiasaan kan susah kita mengubahnya sendiri kan, karena jadi kebiasaan. kadang nggak lihat lingkungan juga kan misalnya ada orang lain kan nggak kenal orang tua terus Iya. kita lagi apa tiba-tiba ngomong kasar atau apa kan Kita nggak tahu enak, ternyata iya, kalau nggak itu lihat orang bisa juga. kena orang itu juga kan kita nggak tahu kan. Betul. Selain itu sih kalau pengalaman gua juga sabar. Kalau sabar dalam artian gua beda. Kalau gua sabar pengalaman gua tuh yang pertama yang kan ayah gua udah meninggal ya. Di situ gua benar-benar apa ya sangat-sangat Masih hatinya juga masih ini kan. terpuruk dah gua waktu itu. Masih kacau. Waktu gua masih sekolah, lu bayangin gua sekolah kan. Gua masih SD SD kelas 2 kayaknya. Gua lagi baris. Tiba-tiba Pak Bude gua datang, bilang ayo gua udah nggak ada. Terus gua balik ke rumah kan. Kaget gua dong. Masih umur berapa gua? Kelas 2 itu Kelas berarti umur 14 tahunan. Enggak Enggak dong. Oh, iya, 8 dong. Enggak dong. 8 8 dong. 8 atau enggak 7? Ya 8 atau enggak 7 tahun. Gua masih umur segitu. Oh iya kan. benar. Ya, Masih gua masih kecil umur itu. bocil, masih kayak butuh banget sosok ayah nggak sih? Iya, benar-benar. Iya, makanya terus gua nemenin. kayak pas sampai rumah, oh ini meninggal ini, kaget gua langsung nangis dan lain-lain. Habis itu gua langsung terpuruk. Apalagi itu kayaknya seingat gua ya, itu udah di akhir-akhir pas UAS. Nah, terus di situ kayak nilai gua turun tuh di situ akibat Ini kasih daun kita ya. akibat terpuruk Biasanya banget kalau kita gua. lagi down kan kita suka aduh nggak kepikiran Jadi yang lain mana gitu. pikirannya Sama abang gua juga gitu langsung apa namanya anjlok juga. anjlok juga terpuruk semuanya. Kalau gue sih sabar, kalau dari gue sabar tuh kayak misalnya ya nggak usah jauh-jauh deh, misalnya orang tua nyuruh kita Ya. kita biasanya suka kadang kan apalagi kalau misalnya lagi main game Ya. kita lagi asik Ya. ngapain kan kita suka entar gitu kalau ada orang tua ngomel kita biasanya kalau misalnya nggak lagi capek banget kita langsung bales gitu kan jadi itu sih yang menurut gua kadang kita harus emang mikirin apa yang mau kita omongin dulu kayak yang langsung plug timplek. Nah itu kan lu kayak dihadapin apa kayak cobaan terus gitu Cobaan, kan. ya. Nah terus cara lu buat ngadepinnya gimana? Dari lu dulu datang. Hadapin sabarnya itu ya. Iya. Hadapin masalahnya. Nah, Ya pas gue habis diputusin tuh gue ngadepinnya tuh pertama gue masih dengan cara yang salah ya. Ya gue balik ke lingkungan gue yang pergaulannya agak-agak negatif, gue balik lagi ke mereka, gue nongkrong malam lagi, gue gitu-gitu. Tapi semakin berkembangnya waktu,
itu pun juga karena teman-teman gue sendiri itu juga ya, jadi kita gue juga ada malam-malam tuh ngobrol, akhirnya gue cerita ke mereka gue diputusin, kenapa gue nangis gitu. Nah gue akhirnya dikasih ilmu tuh mereka, kebetulan juga lebih tua kan. Nah kebetulan jadi teman gue lebih parah daripada gue, karena dia lebih tua, jadi 9 tahun atas gue. Banyak ya pengalamannya. Pengalaman dia tuh malah lebih parah daripada gue kan diputusin ya. Iya. Teman gue tinggal nikah. Wah. Waduh, makanya tuh itu Banget itu sih ya. Apalagi kalau udah nemenin lama tuh Iya, gua dia gue main tinggal lain. nikah, makanya tuh terus gue tanya, kok lu bisa nerimanya sih, gue di sini belum bisa. Nah di situ dia ngasih tahu tuh, karena level tertinggi mencintai itu adalah mengikhlaskan. Betul. Makanya itu gimana cara itu kita harus bisa ambil hikmahnya dari pengalaman itu sendiri, jadi pokoknya lu kalau misalkan kayak gitu berarti harus ikhlas yang pertama tuh. Nah dari situ tuh gue mulai belajar ikhlas, kenapa harus ikhlas, nah gini. Nah terus dari gue belajar ikhlas tuh ujung-ujungnya tuh ke bawahnya tuh sama baik lagi sama Tuhan kita sendiri. Tuhan gue kan Islam, jadi gue inget Allah lagi, jadi dari situ tuh akhirnya gue mulai ibadah lagi, mulai belajar lagi lebih tentang Islam kan, makanya gue belajar tentang Ini mendalami agama gitu. Mendalami agama, bener, sifat-sifat Nabi, cita-cita Nabi, kenapa bisa sabar gini-gini. Apalagi kan ada Nabi apa namanya tuh, Ulul Azmi. Iya. Nabi itu tuh. Nah, gue belajar dari situ juga tuh. Nah kan Ulul Azmi kan sendiri kan dia yang dipilih sama Allah jadi Nabi yang paling sabar lah dan menyampaikan dakwahnya ke umat-umatnya kayak gitu sih. Ya, kita ambil contoh aja kayak Rasulullah aja dulu, kayak dakwah dilemparin kotoran, aula sembunyi-sembunyi, iya, terbuka. Yang pas terbuka dia dilemparin batu, dilemparin kotoran, terus dia dicaci maki, tetap aja ya sabar. Kita emang harus mengikuti ya yang namanya sunnah Rasul ya. Itu jatuhnya kita sunnah Rasul. Jadi sabar itu termasuknya sunnah Rasul ya. Kalau menurut lu gimana dong cara menghadapi masalah ya? Yang sabar gitu ya. Iya. Mungkin kalau gue sih kayak ngeliat dari latar belakang dulu, kayak misalnya dari masalah gue yang udah gitu. Kalau misalnya gue waktu dulu kan kayak misalnya gue tuh kayak nggak sabaran gitu kan orangnya. Jadi tuh kedepannya mungkin gue harus lebih sabar gitu. Caranya lu kayak ningkatin iman lu, sholat, sholat gitu ya. Sholat lumayan inilah naiklah sholat gitu. Belajar lebih tahu Sama ini agama sih. lagi. Kenapa gue bisa sabar? Gue sempet waktu itu abis diputusin tuh hampir melakukan aneh-aneh kan. Nah terus abis gue karena itu hampir khilaf kayak gitu-gitu dah. Tiba-tiba tuh gue pas lagi ngobrol-ngobrol itu tuh gue diingetin sama kisah Nabi Ayub. Iya, sakit. Parah itu. Awalnya Nabi Ayub kan dia hidupnya normal, Iya. biasa-biasa aja, dikasih ini sama Allah. Tiba-tiba dikasih ujian sama Allah, walaupun Nabi Ayub bukan Nabi Ulul Azmi ya. Tapi dia dikasih kesabaran, menurut gue tuh lebih gimana tuh, soalnya lebih relate kan soalnya. Pokoknya Nabi Ayub tuh akhirnya tuh dikasih penyakit sama Allah, ujiannya penyakit kulit, dia ditinggalin sama umatnya, ditinggalin sama istri-istrinya, istri Nabi kan banyak ya. Nah tapi di situ kenapa gue bisa kena di hati gue tuh, jadi Nabi Ayub punya banyak istri nih, tapi yang bertahan sama Nabi Ayub ketika sedang dikasih ujian itu istri yang terakhir. Normalnya istri pertama lebih setia dong. Betul. Kan yang pertama kali dipinang. Iya. Tapi Nabi Ayub ini sendiri dia malah ditemenin sama istri yang terakhir. Nah situ gua makin kena. Nah Nabi Ayub pas dikasih itu kan dia nggak pernah ngapa-ngapain, dia tetap sabar sama Allah, dia nggak pernah nyerah sama Allah kan, dia tetap masih mencari jalan Allah, nggak yang bunuh diri apa gimana pun. Normalnya gimana sih orang dikasih penyakit kayak gitu? Kalau misalkan bukan seorang nabi ya, kayak manusia biasa, orang dikasih penyakit itu ditinggalin sama istri teman-teman deketnya, dijauh-jauhin, pokoknya dikucilin semua satu itu. Gimana sih orang-orang pasti frustasi, depresi, ya ujung-ujungnya apa? Pasti ya bunuh diri, capek gitu. Nah, tapi Nabi Ayub nih enggak. Dia tetap sabar. Akhirnya pun Nabi Ayub meninggal karena emang takdir Allah, bukan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, itu yang bikin gua kena sih dari kisah Nabi Ayub. Ya waktu itu lu sempat kepikiran kan kayak apa gua udah gitu ya. Soalnya ada yang sayang sama gua. Masa lalu kan nggak cuma dari cewek doang kan. Betul, masalah gua ditambah sama masalah yang lain juga, masalah keluarga. Tapi menurut lu kalau stres gitu itu masuknya ke dalam kita bisa menghadapi stres gitu ya. Itu masuknya ke dalam cobaan gak sih kalau stres gitu? Kalau menurut gue ya, Kalau stres. kalau menurut gue nyobain dikasih cobaan kayak stres kayak gitu. Kayak ujian ujian gitu. Maksudnya cobaan gak sih kata? Pasti cobaan. Jadi gimana ya? Kalau gue punya kayak gini deh. Setiap manusia pasti kan punya mimpi besar. Betul. Nah, dalam mimpi besar itu pasti banyak cobaannya, coba-cobaannya. Jadi kayak misalkan ya Allah ngasih
cobaan nih, cobaan kalau misalnya kita hindari cobaan itu kita malah turun lagi kan level ke bawah. Iya. Jadi gimana pun kalau misalnya kita kasih cobaan sama Allah, Kita harus stay. kita harus tetap stay, kita harus lawan cobaan itu. Makanya kita dari cobaan itu kita menjadi kompetensi kita buat naik ke level selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita ada latih level selanjutnya pasti kita lebih tinggi lagi kan, gimana kita makin naik. Ya. Nah, dari situ kan pasti kasih cobaan terus. Kalau misalnya kita tetap sabar, tetap bisa kita lawan tuh cobaannya itu, kita tetap bisa apa namanya ya, kita terima cobaannya itu dan kita bisa pelajaran dari cobaan itu, pasti kita kan level lebih tinggi lagi sih sampai ke mimpi besar itu sendiri. Ibaratnya sama kayak kita mempelajari dari kesalahan gitu. Betul, nah Iya iya sih? itu benar. Kita belajar dari kesalahan dan kita menjadi orang yang lebih baik. Betul. Dari Karena kita. kesalahan itu pelajaran bagi kita ya nggak Iya. sih? Karena kesalahan itu, kesalahan kita sendiri adalah pelajaran buat kita sendiri. Nggak Iya. semua kesalahan itu buruk. Jadi nggak. Iya. Jadi kalau kita ngelakuin kesalahan Itu atau nggak gimana? ya nggak kalau kita ngelakuin kesalahan sampai- jangan kita langsung berpikir aneh-aneh, jangan ini nggak pantas lah buat iya, ini. kok Tuhan gini banget, ya Allah gini banget, nggak segini, jangan kayak gitu. Itu namanya mengeluh. Itu berarti lo nggak terima Apa yang salah. Tuhan kasih ya. Iya, Tuhan kasih, Ah. iya. kasih. Padahal itu sendiri apa namanya, jadi gimana ya, lahan buat kita menuju level selanjutnya Iya. gitu, naikin kompetensi kita. Sekaligus menguji keimanan kita Iya, sama Allah benar. kan. Sama ini gua sih setelah gue belajar tentang agama itu, main gue tentang belajar tentang sabar tuh di sekolah. Jadi tuh juga pas gue dari ada di surat Al-Baqarah tuh ayat 150 berapa gitu, pokoknya intinya tuh Allah ngasih cobaan ke kita untuk menguji keimanan kita. Nah, di situ kalau misalnya ini kita disuruh membaca, kalau misalnya dihadapin dengan Jun dengan membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, betul. Karena ibaratnya ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh kayak semoga yang baik tuh balik ke kita gitu Iya, kan. dari ujian Iya, itu kita dari ujian itu yang baik ke kita. Betul. Gitu. Kayak ada kisah salah satu nabi yang apa namanya? Yang diceramahin sama nabi gitu. Lupa namanya siapa ya? Umar apa siapa gitu. Dia pokoknya diceritain dia jadi suaminya tuh diceritain sama Rasulullah. Terus istrinya itu meninggal tuh si suaminya. Terus si istrinya bilang innalillahi. Akhirnya singkat cerita nabilah si Rasulullah yang menjadi suaminya dia. Oh. Berarti ibaratnya dapat yang lebih baik Yang gitu lebih baik. kan. Iya. Jadi udah nggak sih kita segitu aja? Boleh. Oke, kita sudah menjelaskan semuanya tentang arti Iya, kesabaran kesabaran. ya. Intinya pokoknya kalau misalkan kita dihadapin gitu, kita nggak boleh putus asa. Betul. Kita harus tetap hadapin. Jangan apa-apa langsung ngeluh lah inilah. Heeh. Jangan apa-apa ngeluh pokoknya. Karena Kita- kalau ada masalah yang datang ke kita, yang kita harus lakuin ya Terima aja. Iya. terima dan menghadapi masalah itu sendiri. Bukan ngeluh juga sih, juga kan manusia kan nggak lepas dari kesalahan lah, pasti Iya, kita pasti iya. ada ngeluhnya, tapi jangan Iya sih. sampai dari ngeluh itu malah kita ngebuat yang negatif-negatif Betul. lainnya. Atau enggak kita stay di Stay ngeluh di- terus iya. gitu. Nah, itu nggak bakal merubah Benar, kita. Dan juga Allah juga nggak mungkin ngasih ujian ke kita kalau kitanya tuh nggak kuat gitu. Betul. 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 Allah bakal ngasih ujian karena kenapa Allah ngasih ujian ke kita, karena Allah tahu kita kuat, Kuat, bisa. iya. Bisa melewati ujian itu. Ah. Dia selalu berpikir positif deh kalau Betul, lagi iya. lagi kasih cobaan Hmm. gitu. Ingat, sabar jangan pasrah. Sabar sama pasrah tuh beda. Terus Oke? juga ingat juga sabar itu nggak ada batasnya ya gitu. Betul. Seperti Rasulullah SAW. Oke, sekian Sekian dari kami. podcast dari kami. Terima kasih Iya. untuk Alto yang sudah datang dan Ya. Rado yang sudah datang di sini. Kita akhiri podcast closing. Plus. Closing. Kelas. Closing sekian dari saya Raffi Alto. Dan saya Rado. Terima kasih. Peace Ingat. out. Sabar. Oh ya, Jangan sabar. lupa sabar. 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 Oke. Gila tuh keren banget kontek. Tadi 19 menit, coy. Iya anjing. Ini coba Beb, buka lu. HP lu mati soalnya. Tadi gua mau lihat itu timernya Apip, Cok.